Jangan lupa subscribe, like, dan tonton untuk mendapatkan video terbaru dan terupdate. Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional, Indra Budi Sumantoro, mengatakan pensiunan PNS serta pejabat negara lama dapat tetap menerima manfaat dari PT Taspen, Persero. Dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, Indra Budi Sumantoro yang merupakan ahli dari pemerintah, mengatakan UU Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Praktik reformasi pensiun di berbagai negara disebutnya memberlakukan mekanisme cut off date dan freezing sehingga para penerima pensiun sebelum tanggal berlakunya sistem yang baru tetap mendapatkan manfaat pensiun seperti yang diatur dalam kebijakan sebelumnya. Dapat dipastikan tidak ada kerugian yang akan diterima sebagaimana dalam gugatan para pemohon, kata dia. Sementara untuk peserta jaminan hari tua yang masih aktif diberikan dua pilihan kebijakan, yakni mengikuti sistem pensiun lama atau hingga sistem pensiun baru diberlakukan, mengikuti ketentuan sistem pensiun lama dan setelah sistem pensiun baru berlaku, mengikuti ketentuan sistem pensiun baru. Selanjutnya untuk peserta yang aktif setelah berlakunya sistem pensiun baru, sepenuhnya mengikuti ketentuan sistem pensiun baru. Mekanisme ini mengacu pada prinsip bahwa langkah reformasi sistem pensiun harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi manfaat bagi mereka yang telah menerima manfaat pensiun dan bagi mereka yang masih aktif sebagai peserta, ucap Indra Budi Sumantoro. Terkait reformasi sistem pensiun PNS yang berlaku ke depan, kata dia, UU ASN menyatakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS pun mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Adapun UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, digugat 7 orang pensiunan pejabat negara dan aparatur sipil negara, ASN, serta 11 ASN yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Angka 1. Pasal 5 Ayat 2, Pasal 57 huruf F, Pasal 65 Ayat 2, dan Pasal 66 UU BPJS yang mengatur pengalihan PT Taspen, Persero, kepada BPJS Ketenagakerjaan dianggap menimbulkan potensi kerugian untuk para pemohon itu. Selain akan mengubah skema dana pensiun, pemerintah saat ini juga berencana untuk merombak komponen gaji. Pembahasan itu saat ini tengah dibahas oleh kementerian, lembaga, KL, terkait melalui Koordinasi Badan Kepegawaian Negara, BKN. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. BKN mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS. Apakah tahun depan berlaku? Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19, ujar Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto belum lama ini. Aturan baru gaji PNS, kata Hayomo akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah (PP) manajemen PNS. Ketiga hal itu, pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan.
Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryomo mengatakan, secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan, job price, didasarkan pada nilai jabatan, job value. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan, job evaluation, yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Pemerintah memastikan akan menjadikan skema pensiunan PNS dari pay as you go atau yang memberikan manfaat pasti, menjadi fully funded berupa iuran pasti. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyo Kumolo saat melakukan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR, Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021, lalu. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo di ruang rapat Komisi 2 DPR, dikutip CNBC Indonesia, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Sebenarnya pada awal Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail. Sayangnya skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pasalnya selama pandemi COVID-19 pemerintah fokus menggunakan anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial, Bansos. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan Bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas jelasnya. Perubahan skema pensiunan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, anggaran APBN untuk pembayaran pensiunan mencapai Rp 120 triliun. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke-3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Beberapa alasan skema pensiunan PNS diubah. Pertama, skema pay as you go yang selama ini diterapkan sebenarnya membebani keuangan negara. Karena, pembayaran iuran ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Kedua, besaran manfaat yang diterima pensiunan sebenarnya tidak cukup besar, bahkan belum memadai dengan skema yang saat ini berlaku. Hal ini karena nominal iuran pensiun yang ikut ditanggung PNS terbilang kecil karena berasal dari gaji. Sedangkan, fully funded uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar. Sebab iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, yang jumlahnya lebih besar, sehingga uang pensiunan yang diterima jumlahnya lebih besar dari saat ini. Ke depan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go, ujarnya dalam konferensi per virtual Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2021. Demikian berita ini. Terima kasih telah menonton channel ini.